وتنتقي حبها من غير اختيار كل التباريك تجري لها الهوى بها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kofizen semuanya, di dalam sejarah banyak sekali manusia-manusia yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan berbicara bahwa yang namanya kecantikan manusia terkadang itu hanya wajahnya, tetapi hatinya terkadang lebih busuk daripada sesuatu yang busuk, lebih busuk daripada kotoran. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas seorang wanita yang dia itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kontan karena dia memesan neraka, memesan hotel di dalam neraka. Karena kesombongannya, dia merasa dia cantik, dia merasa dirinya seksi, badannya bagus. Kemudian dia menganggap bahwa aturan-aturan Islam itu adalah hal yang konyol, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang mustahil dan lain sebagainya. Dia menganggap Allah dan Rasulnya hanyalah dongeng-dongeng semata, sehingga dia berani menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berani meminta sebuah hotel di dalam neraka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya secara nyata pada saat itu juga. Nah, Kofizen semuanya, di dalam sejarah ada sosok wanita yang sangat cantik yang dia itu menghina Nabi Muhammad SAW bukan sekali dua kali, tetapi sehari 5 kali bahkan lebih dia mengutuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia itu menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW pergi untuk beribadah, sholat bersama para sahabatnya, dia menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW dengan menyebarkan batang-batang pohon yang berduri di jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Sosok itu adalah bernama Arwa binti Harb, atau yang dikenal sebagai Ummu Jamil, atau dikenal lagi sebagai istrinya Abu Lahab, sang pembawa kayu bakar yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Hammalatal Hatab fi jidiha hablum mim masad. Seorang wanita yang membawa kayu bakar kemana-mana, yang di lehernya terdapat sebuah tali dari sabut yang sangat hina. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, menyebutkan tentang sifat-sifat watak istrinya Abu Lahab yang disebut sebagai Ummu Jamil, tetapi di dalam Al-Quran digambarkan sebagai seorang wanita yang suka membawa kayu bakar dan di lehernya ada tali dari sabut. Sebetulnya Kofizen semuanya, kalau kita berbicara tentang sejarahnya, Ummu Jamil atau Arwa binti Harb itu adalah wanita paling cantik di Arab. Dia disebut sebagai Ummu Jamil, artinya adalah biangnya kecantikan. Ummu Jamil itu artinya biangnya kecantikan, atau wanita tercantik lah, Miss Universe-nya Arab lah pada saat itu. Karena memang punya wajah yang elok, rupawan, dan juga mempunyai body yang sangat bagus sekali, yang suka dipamerkan. Karena perlu difahami baik-baik bahwa orang-orang jahiliyah itu suka bertabarruj. Jadi adat jahiliyah itu salah satunya tabarruj. Tabarruj itu menampakkan keelokan lekuk tubuh manusia, tubuh wanita utamanya, supaya terlihat nampak oleh manusia-manusia, terlihat nampak oleh orang-orang, terlihat nampak indah oleh orang-orang, sehingga dinilai ini wanita ini bodinya semok, bodinya montok, dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai tabarruj. Dan salah satu tabarruj itu menggunakan pakaian yang sedikit terbuka, kemudian mengenakan lonceng di kaki. Itu salah satu tabarruj. Jadi ketika dia berjalan itu berbunyi lonceng di kakinya itu, sehingga menarik perhatian orang-orang, perhatian laki-laki. Mata-mata akan tertuju kepadanya. Inilah yang disebut tabarruj. Ya, kalau sekarang orang-orang bertabarruj itu menggunakan pakaian-pakaian yang sedikit ketat, walaupun dia menggunakan jilbab ya, kita bukan jilbab itu yang pakai kerudung tapi bodinya itu terlihat ketat. Itu juga disebut sebagai tabarrujnya jahiliyah. Orang-orang seperti itu ya orang-orang jahiliyah modern. Mereka bedanya adalah kalau zaman dahulu pakaiannya dibuka, sekarang pakaiannya ditutup tapi diperketat. Nah, bedanya nggak ada bedanya sebetulnya, sama saja, sama-sama bertabarruj antara orang dulu jahiliyah dengan orang-orang sekarang. Nah, Ummu Jamil itu mendapatkan julukan seperti itu karena dia adalah wanita paling cantik saat itu. Tapi kecantikan dia itu hanyalah fisik, sedangkan hatinya adalah ular.
dan pikirannya itu lebih tajam daripada racun, lebih jahat daripada racun. Dia adalah wanita yang selalu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengutuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ketika orang-orang Yahudi memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW tentang 3 hal. Yang pertama adalah Ashabul Kahfi, yang kedua adalah Zulqarnain, yang ketiga adalah Ruh. Orang-orang Yahudi itu memberikan sebuah tes kepada Nabi Muhammad SAW karena 3 pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang disebut sebagai nabi atau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa menjawabnya, maka dia bukan nabi. Karena orang-orang Yahudi sudah tahu jawabannya. Dan kalau Nabi Muhammad jawabannya tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui, tentu mereka akan menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika 3 pertanyaan ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak memberikan jawaban secara langsung. Karena pada saat itu wahyu tidak langsung turun. Karena ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah jawaban, ketika diberikan pertanyaan, Rasulullah tidak mengucapkan insya Allah, tetapi Rasulullah mengatakan, aku akan berikan jawaban itu besok. Rasulullah lupa mengucapkan insya Allah, sehingga beberapa hari Rasulullah tidak mendapatkan wahyu, dan beliau gelisah karena tidak mempunyai jawaban untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi. Nah, pada saat Rasulullah gelisah itulah Arwa binti Harb, Ummu Jamil, mendatangi Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Muhammad, jangan-jangan setanmu sudah meninggalkan kamu. Jadi Arwa binti Harb itu mengatakan Jibril adalah setan yang selalu membisikkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Confident semuanya. Jadi kalau orang-orang sekarang ada Kristen, ada pendeta-pendeta menuduh Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari setan, itu tuduhan dari dulu, dari zamannya Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak pernah bisa dibuktikan. Kenapa? Karena ketika umat Islam mau membaca Al-Quran, mereka selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi nggak mungkin orang-orang Islam mendapatkan wahyu dari setan, sedangkan ketika umat Islam mau membaca Al-Quran sendiri berlindung dari kejahatan setan yang terkutuk. Nggak mungkin. Ingat baik-baik. Jadi nggak mungkin. Itu sudah dibantah oleh Al-Quran sendiri, dibantah dengan ta'awud sendiri. Ketika orang mau baca Al-Quran, baca ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi pada saat itu Arwa binti Harb berkata kepada Rasulullah SAW seperti itu, wahai Muhammad, apakah setanmu sudah meninggalkanmu? Karena Nabi Muhammad tidak bisa memberikan jawaban atas 3 pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Nah, itulah kejahatan Arwa binti Harb. Dia selalu menggoda Nabi Muhammad SAW. Kemanapun beliau pergi, maka Arwa binti Harb menebarkan fitnah, memberikan statement-statement buruk. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam ucapan-ucapannya langsung dibantah oleh Arwa binti Harb. Begitu juga dengan Abu Lahab. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di mana-mana, Abu Lahab itu selalu berada di belakang Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai orang-orang, gak usah dengerin Muhammad, dia ini ponakan saya, dia gila. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Istrinya sama saja seperti itu. Kemana Rasulullah berdakwah, istrinya yaitu Arwa binti Harb menebarkan fitnah kemana-mana, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir hayatnya, Arwa binti Harb itu dia mati dalam keadaan tercekik oleh tali yang dia bawa sendiri untuk mengikat kayu bakar. Jadi ketika dia sudah mulai tua, ya, tapi dia tidak mau bertobat, dia masih suka menghina Rasulullah dan mencaci maki Rasulullah. Suatu hari dia membawa kayu bakar yang biasanya dia pakai untuk menghalang-halangi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dia bawa kayu itu dengan seikat tali. Dan ketika dia merasa kelelahan, tiba-tiba dia menurunkan kayu yang dia bawa itu. Tapi anehnya, tali yang mengikat kayu itu kemudian nyangkut di lehernya. Dan ketika kayu itu dijatuhkan, tali itu menjerat lehernya, dan matilah Arwa binti Harb tercekik oleh tali yang dia bawa sendiri. Maka di dalam Al-Quran disebutkan hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dia mati disebabkan oleh tali sabut yang dia bawa sendiri. Meskipun di dalam penafsiran para ulama dikatakan bahwa tali sabut yang dimaksud di dalam ayat itu adalah kalung indah, kalung yang sangat mewah yang dipakai oleh Arwa binti Harb ketika dia masih muda.
Dan saking mewahnya kalung itu, tidak ada yang punya pada saat itu di Jazirah Arab. Kalungnya sangat indah sekali. Tapi kalung itu kemudian dia jual, dan uang hasil penjualan kalung itu dia gunakan untuk menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW, untuk menghalangi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia bawa fitnah itu kemana-mana untuk mencegah Rasulullah SAW berdakwah dengan uangnya. Maka nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan kalung yang dia pakai dulu di dunia dengan tali sabut yang dibakar dengan api neraka. Jadi pada intinya sama saja. Arwah binti Harb mati karena tercekik tali sabut, dan nanti di akhirat dia juga akan diazab dengan tali sabut yang terbuat dari api neraka yang dikalungkan di lehernya untuk membakar dirinya dan untuk menyiksa dirinya. Tidak tahu sampai kapan yang disebut sebagai abadi. Karena yang kita ketahui disebut abadi, khalidina fiha, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan di dalam neraka tanpa batas umur, tanpa batas waktu, dan tidak akan pernah keluar dari neraka selama-lamanya. Dan itulah yang didapatkan dari wanita-wanita jahat tadi itu, yaitu Arwah binti Harb, karena dia memusuhi Nabi Muhammad SAW, menggunakan hartanya, menggunakan umurnya untuk menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah SAW, dan dia mendapatkan azab yang sangat dahsyat disebabkan kelakuannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.